Mbak Isti Assalamualaikum. Hafsah Ya, ya. Bapak. Mbak Nggih, Isti Hafsah sudah siap Quran? sudah, Oke, pensil, kertas sudah ya? sudah. HP sudah. Saya selaku penguji profesional sama BTQ, sementara Ibu Siti Hayati akan mendalami, mendiskusikan dengan Anda aspek pedagogik. Baik. Setelah Ibu Siti Hayati, kemudian saya akan menguji. Untuk pertama, saya serahkan Ibu Siti Ruhayati. Monggo Ibu Siti Ruhayati. Terima kasih. Mbak Isti Hafsah dari mana ya ini ya? Saya dari SMP 31 Atap Kaliangkrik dari Magelang, Bu. Kaliangkrik, Magelang. Iya. Banyak yang dari Magelang yang kelas ini ya. Mbak Isti Hafsah, Ya. metode-metode apa yang digunakan dalam pembelajaran? Ini untuk RPP saya menggunakan metode Indekatmat, Bu. Indekatmat. Materinya apa ini tadi? Materinya Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Oh iya, jamak dan qashar. Ya. Materinya tentang sholat jamak dan qashar. Kira-kira kalau dengan Indekatmat itu cocok apa enggak ya? Tepat apa enggak kira-kira ya? Cocok, Bu. Karena untuk pendalaman materi, untuk memberikan materi dengan Indekatmat terlebih dahulu. Baru nanti pada pertemuan ketiga kita ada praktek, Bu. Jadi yang pertama anak tahu secara teorinya dulu dengan metode Indekatmat. Indekatmat ini Ibu buat sendiri gitu ya? Iya. Jadi nanti siswa, ya saya bagi kartu, kemudian mencari pasangannya. Oke. Kemudian media apa? Medianya, selain kartu, nanti kan ada kita pakai LCD proyektor, kemudian saya memakai itu PowerPoint itu sebagai media. Jadi PPT ya? Iya, PPT. Tidak menggunakan video-video? Kan ini kan sholat jamak ya, mungkin untuk prakteknya kasih contoh-contoh video dipakai ya? Iya, gunakan. nanti untuk yang pertemuan ketiga kita ada video pembelajaran memakai praktek sholat. Oke. Jadi sumber belajarnya dari mana aja selain dari buku paket? Dari buku paket, kemudian dari Al-Quran, kemudian ada hadisnya, kemudian anak bisa mencari di internet, Bu. Yang suruh nyari di internet anak-anak ya, bukan Ibu memberikan contoh langsung di situ gitu, enggak ya? Saya mengunggah itu PowerPoint-nya di YouTube, Bu. Jadi anak bisa klik alamat itu. Oke. Terus caranya untuk menarik perhatian siswa itu seperti apa kalau materinya sholat jamak dan qashar? Oke. Untuk pembukaan itu saya beri motivasi dulu, Bu, agar siswa siap secara psikis juga secara mental. Saya beri seperti sentuhan-sentuhan sebuah kisah seperti itu. Biasanya kisah apa misalnya contohnya? Contohnya ada di situ kisah yang memotivasi siswa. Saya yang di RPP itu ada kisah tentang 4 lilin, Bu. Ya, di mana di situ intinya ada harapan. Kalau seorang itu punya harapan, nanti dia untuk mengejar cita-citanya itu gampang. Tapi kalau harapannya tidak ada, cita-citanya pun bisa putus di jalan. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengembangkan kreativitas siswa? Ya, untuk mengembangkan kreativitas siswa di situ ada tugas untuk berdiskusi, Bu. Jadi saya kasih suatu permasalahan, kemudian siswa berdiskusi, dan nanti hasil diskusinya itu ditempel di depan kelas semenarik mungkin. Jadi itu adalah mengembangkan kreativitas siswa, Bu. Kalau untuk mengembangkan berpikir kritis siswa seperti apa ya? Ya, itu ada permasalahan terus siswa mencari solusinya.
Oke, kalau ini kan ada penilaian ya, ada penilaian Ya, kognitif, afektif, dan psikomotor ya. oke. Kalau penilaian kognitif kan dengan soal-soal itu ya. Kalau Ya, yang afektif dan psikomotornya seperti apa penilaiannya ya? oke. Untuk penilaian afektif ada lembar evaluasi, lembar observasi, mohon maaf. Kemudian itu ada penilaian diri, Bu. Dan untuk psikomotornya, karena pertemuan pertama kita masih teori ya Bu, jadi kreativitas siswa dalam menyusun jadwal tadi. Karena untuk prakteknya besok kita di pertemuan yang ketiga. Dalam mengajar, Anda sudah menggunakan pendekatan TIPEC? Sudah Bu, kemarin sudah saya praktekkan dengan menggunakan PowerPoint. Oke. Kemudian dalam pembelajaran itu kan juga menerapkan reward and punishment ya. Ya. Reward and punishment-nya seperti apa? Kalau saya kasih soal, kemudian siswa dapat menyelesaikan yang pertama selesai dan nilainya bagus, saya kasih hadiah. Punishment-nya seperti apa? Punishment-nya ketika siswa telat masuk seperti itu ya, nanti saya kasih hukuman untuk membaca surat ayat Al-Quran seperti itu. Untuk memberikan motivasi kepada siswa gimana caranya? Caranya kalau untuk materi sholat jamaah ini saya minta siswa untuk menyanyikan lagu itu Bu, Sepohon Kayu, itu kan bisa agar siswa selalu menjaga sholatnya. Apa yang dimaksud dengan efektif, efisien, dan kemudian berorientasi pada siswa seperti apa maksudnya ya? Efektif dan efisien itu maksudnya tidak bertele-tele ya. Jadi kita tujuan pembelajarannya itu harus kita sesuaikan dengan RPP yang kita buat dan sesuaikan dengan materi seperti itu. Kemudian berorientasi pada siswa, jadi kegiatan pembelajarannya itu tidak monoton guru yang berceramah, tapi siswanya yang harus aktif dalam pembelajaran. Ini pendekatannya pakai pendekatan apa ini dalam pembelajaran ini? Problem based learning, Bu. PBL. Ya, PBL. Oke, ya. Langkah-langkahnya gimana coba kalau PBL itu, Bu? Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kemudian yang kedua, membimbing siswa. Terus yang ketiga adalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga membimbing siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Prof. Olan. Kapan kita boleh sholat jamaah, Mbak? Salah satunya ketika kita dalam perjalanan jauh. Yaitu kurang lebih 81 km. Kemudian sedang sakit. Kemudian kesulitan. Kesulitan apa? Nah, kesulitan ini adalah kesulitan ketika kita hendak sholat pada waktunya seperti itu. Jadi saya ambil contoh kalau zaman dahulu pada masa Nabi kan ketika Nabi berperang kemudian kesulitan ketika tiap waktu hendak sholat. Jadi sholatnya bisa dijamak seperti itu. Oke, makasih. Ada nih di kampung sampai yang ditanya nih, ada orang kampung. Acara mantenannya jam 12. Sang manten selesai mungkin jam 3, jam 4 lah. Kan? Pengantin itu kan dipacai macam-macam kan tentunya mulai jam 10. Iya. Dandan. Pertanyaan saya, apakah pengantin ini boleh sholat jamaah atau tidak? Jika mengalami kesulitan untuk sholat pada waktunya boleh. Boleh dijamaah. Iya. Alasannya?
Alasannya karena kalau mau sholat tepat pada waktu, jadi mau turun, sholat itu kan kesulitan ya, jadi itu diperbolehkan. Oke. Kemudian sang mantan itu boleh jamak qashar tidak? Jamak, Pak. Boleh. Kemudian kan Ya. zuhur sama asar. Qasharnya boleh tidak? Jamak qashar boleh nggak? Biar dua-dua itu ringkas. Syarat jamak sama qashar itu sama, Pak. Oke, Mbak ya. Pertanyaan saya. Ini pengantin, dua pengantin, gitu Ya. kan. Kemudian disiapkan macamnya mulai jam 11, selesai jam sore lah. Atau Oke. jam 3, jam 4 gitu kan. Tahu-tahu baru jam... Nah, di jamak boleh. Iya, Kan sholatnya duhur sama asar. asar. Sekarang boleh nggak dia juga menjamak qashar? Dijamak saja, Pak. Enggak, dijamak saja yang boleh jamak. Qashar nggak boleh. Qashar enggak? Enggak. Kok ragu-ragu? Kenapa nggak boleh? Ya karena itu pengantinnya kan bermukim ya, Pak, tidak pergi-pergi. Pengantinnya Hanya bermukim. berhenti toh, Pak. Jadi kesulitan dia itu kesulitan ketika prosesi itu kan kesulitan untuk turun terus mau sholat. Jadi sholatnya dijamak terlebih dahulu saja, tapi tidak diqashar, dijamak saja, Pak. Syarat qashar itu apa? Karena syarat qashar itu adalah hanya orang Diringkas. bepergian. Iya. Gitu loh, Mbak. Nah, jawabannya alasannya itu, ilahnya. Enggak boleh diqashar karena yang boleh qashar itu hanya orang yang musafir, nggih. Udah. Baik. Sekarang buka, Mbak. Buka Al-Qur'an, Mbak. Ya. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Cukup, Mbak. Cukup. Baik, makasih. Shadaqallahul adzim. Saya ingin materi fikih itu adalah yang ditekankan pada pemahaman dan bisa mempraktekkan. Itu fikih. Maka nanti monggo mau dikembangkan ke soal hot atau tidak terserah. Tapi bahwa inti dari materi fikih itu memahami hukum dan bisa melakukannya, melaksanakan sesuai dengan hukum itu. Iya. Jangan nanti bisa ngerjakan soal bagus-bagus tapi tidak bisa mempraktekkan. Baik. Bisa mengerjakan soal yang host tapi nggak tahu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian, ya. Ya. Sudah ya? Nah, silahkan bisa undur diri, nanti akan datang lagi teman Anda. Ya, terima kasih Prof, terima kasih Bu. Ya, sama-sama.